Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan judul Analisis Penjualan pada Alat Listrik Khusus Schneider PT Baris Inti Abdi Nusa. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Farhan Al-Fajar. Teman-teman saya yang bernama Belina Patricia, Nurlina. Bab 1. Pendahuluan. Nomor 1. Umum. Segala jenis perusahaan memiliki tujuan perusahaan yang hendak dicapai, begitu juga perusahaan barang dagang. Menurut Sujarweni 2016 nomor 73, perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya melakukan pembelian barang, kemudian barang tersebut dijual kembali tanpa mengubah bentuk dengan harga yang lebih tinggi. Sumber utama pendapatan perusahaan dagang adalah hasil penjualan barang dagang yang sebelumnya mereka beli dari pihak lain. Sumber utama pendapatan perusahaan dengan adanya hasil penjualan barang dagang yang sebelumnya mereka beli dari pihak lain. Menurut Yusuf, adapun salah satu jenis perusahaan dagang ialah di bidang Schneider seperti toko elektronik, Tokopedia, toko Shopee, terus ada Lazada dan lain-lain. Retail mempunyai fungsi dalam mata rantai distribusi perusahaan dagang, yaitu sebagai perantara menjual barang ke konsumen. Akhirnya, menurut Suwarjono 2002, salah satu karakteristik dari perusahaan retail ialah menjual berbagai jenis barang, misalnya barang kebutuhan kantor, kebutuhan pabrik sebagai merek dari beragam pemasok. Salah satu aktivitas atau kegiatan operasional yang utama dalam perusahaan dagang ialah penjual barang dagang. Penjualan adalah serangkaian tindakan untuk mendapatkan barang dan jasa melalui pertukaran dengan maksud untuk digunakan sendiri atau dijual kembali. Menurut Mulyadi, kegiatan penjualan mencangkup kegiatan pemesanan barang, permintaan barang dagang dan pemilih pemasok, penerimaan barang dagang, mengecek barang dagang, dan pencatatan utang kepada pemasok. Menurut Adit, agar menciptakan kegiatan operasional yang efektif, maka harus diimbangi dan dibutuhkan sebuah sistem akuntansi di dalamnya. Maksud dan tujuan. Maksud dari penulisan proyek buku ini adalah menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat oleh penulis selama kuliah di Sistem Informasi Akuntansi Bina Sarana Informatika ke dunia nyata. Lalu untuk menganalisis pengaruh bagian kerja, upah insentif, dan pengalaman kerja terhadap produktivitas kerja karyawan di perusahaan Baris Inti Abdi Nusa. Lalu untuk mengetahui faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan pada perusahaan ini. 4. Menambah pengetahuan mahasiswa tentang perencanaan program akuntansi, khususnya pembelian dan penjualan barang dagang. 5. Membantu bagian akuntansi dalam proses pencatatan transaksi akuntansi terkait pembelian dan penjualan barang dagang yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi terkomputerisasi. Tujuan dari penulisan proyek buku ini untuk memenuhi mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Metode dan tujuan penelitian. Metode dan tujuan penelitian ini adalah mengetahui apakah sistem akuntansi dan pengendalian internal penjualan yang dilakukan sesuai dengan unsur-unsur sistem analisis penjualan dan komponen pengendalian internal barang dagang.
1.4-nya, lalu ruang lingkup. Dalam memudahkan penulisan dalam menyusun tugas proyek ini, maka penulisan membatasi permasalahan hanya pada lingkup perancangan program akuntansi yang akan mencangkup pengelolaan data terkait pencatatan transaksi akuntansi, pembelian dan penjualan barang secara tunai dan kredit, mulai dari pengelolaan data, unsur data barang dagang dan customer, data supplier, data perkiraan pencatatan transaksi akuntansi, pembelian yang mencangkup penerimaan barang, retur pembelian dan pembayaran hutang dagang, serta pencatatan transaksi akuntansi, penjualan yang meliputi pengiriman barang, retur penjualan, dan pelunasan piutang dagang. Kemudian hasil keluaran berupa laporan transaksi jurnal, laporan penjualan, laporan pembelian, laporan hutang, dan laporan piutang. 1.5 Sistematika penulisan. Dalam presentasi ini dan buku ini terdapat bab 1 pendahuluan. Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematik penulisan. Lalu nanti ada bab 2, landasan teori. Bab ini menjelaskan pengertian dari konsep dasar sistem informasi akuntansi serta penjelasan dan penjabaran berbagai peralatan pendukung seperti tool sistem informasi akuntansi. Lalu ada bab 3, pembahasan. Bab ini menguraikan penjelasan sistem informasi akuntansi dalam suatu perusahaan, sejarah, struktur, proses bisnis, sistem yang berjalan, spesifikasi sistem berjalan, dan sistem komputer, serta permasalahan pokok pemecahan masalah yang ada di perusahaan tersebut. Dan penutup merupakan bab yang berisi kesimpulan saran bagi perusahaan manajemen yang berbasis data untuk melakukan proses pengelolaan database. Bab 2, landasan teori. Konsep dasar sistem. Sistem merupakan elemen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk memproses suatu masukan sehingga menghasilkan keluaran. Pengertian sistem sendiri menurut Sujarweni merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan dan bekerja sama dalam melakukan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Mulyanto, sistem secara umum sebagai kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu sebagai satu kesatuan. Karakteristik sistem menurut Jogianto, sebuah sistem dapat mempunyai model utama berupa input, proses, output yang mempunyai beberapa karakteristik atau sifat-sifat tertentu. Antara lain ada komponen sistem, ada batasan sistem, ada subsistem, lingkungan luar sistem, penghubung sistem, masukan sistem, keluaran sistem, pengolahan sistem, serta sasaran. Klasifikasi sistem sendiri menurut Jogianto adalah suatu kelompok yang erat berhubungan dan memiliki bagian-bagian serta tujuan yang sama. Suatu sistem dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Sistem abstrak dan sistem fisik. 2. Sistem alamiah dan buatan manusia. 3. Sistem deterministik dan sistem probabilistik. 4. Sistem terbuka dan sistem tertutup. Pengertian informasi menurut Kusrini dan Konio, informasi adalah data yang sudah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi pengguna sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau pendukung sumber informasi. Menurut Sutabri, informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diinterpretasi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Pengertian sistem informasi menurut Suryantara, sistem informasi adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu untuk menyajikan informasi. Pengertian sistem informasi akuntansi menurut Jogianto adalah sebagai sistem informasi yang merubah data transaksi bisnis menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pemakainya. Pengertian kas sendiri menurut Rudianto, kas merupakan alat pembayaran yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan di dalam transaksi perusahaan setiap saat diinginkan. Kalau menurut Isla Huzaman,
Kas dibagi menjadi dua, ada kas masuk dan kas keluar. Peralatan pendukung atau tool system. Peralatan pendukung sendiri ini merupakan alat yang digunakan untuk menggambar logika model dari suatu sistem dengan menggunakan simbol-simbol atau lambang-lambang tertentu. Fungsi dari peralatan pendukung ini untuk menjelaskan kepada user bagaimana fungsi dari sistem informasi dapat bekerja dengan suatu bentuk logika model dan physical model. Beberapa peralatan pendukung misalnya ada Microsoft Visual Basic. Microsoft Visual Basic ini sendiri adalah salah satu bahasa pemrograman komputer. Bahasa pemrograman adalah perintah-perintah yang dimengerti oleh komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Kedua, ada MySQL. SQL sendiri ini menurut Anhar adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL dari sekian banyak DMS seperti Oracle, MS SQL, PostgreSQL, dan lain-lainnya. Ketiga ada Crystal Report. Crystal Report ini hasilnya jauh lebih baik dan lebih mudah untuk membuat laporan karena pada Crystal Report banyak tersedia objek-objek maupun komponen-komponen yang mudah digunakan. Selanjutnya yang keempat ada UML. UML adalah salah satu standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan requirement, membuat analisa dan desain, serta menggambar arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek. UML sendiri memiliki diagram-diagram yang digunakan dalam pembuatan aplikasi berorientasi objek, diantaranya Rosa dan Salahuddin. Satu, ada use case diagram. Use case diagram sendiri ini merupakan pemodel untuk melakukan behavior sistem informasi yang akan dibuat. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi. Kedua, ada activity diagram. Activity diagram menggambarkan workflow atau aliran kerja serta aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis dan menu-menu yang ada pada perangkat lunak. Ketiga, ada class diagram. Class diagram ini menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram ini menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima antar objek. Selanjutnya setelah UML ada Entity Relationship Diagram atau IRD. IRD sendiri ini adalah merupakan notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antar data karena hal ini relatif kompleks. IRD sendiri ini merupakan sejumlah notasi dan simbol untuk menggambarkan struktur dan hubungan antar data. Pada dasarnya ada 3 macam simbol yang digunakan. Ada entity, attribute, hubungan atau relationship. Setelah IRD ada logical relational structure atau LRS. LRS ini sebuah model sistem yang digambarkan dengan sebuah diagram IR akan mengikuti pola atau aturan permodelan tertentu. Pola atau aturan dalam pemodelan LRS ini antara lain adalah 1. Setiap entitas akan diubah ke bentuk kotak. 2. Sebuah atribut relasi disatukan dalam sebuah kotak bersama entitas jika berhubungan yang terjadi pada diagram IR 1M atau relasi bersatu dengan cardinality M atau tingkat hubungan 1:1 atau relasi bersatu dengan cardinality yang paling membutuhkan referensi. 3. Sebuah relasi dipisah dalam sebuah kotak tersendiri menjadi entitas baru jika tingkat hubungannya M banding M atau many to many dan memiliki foreign key yang diambil dari kedua entitas yang sebelumnya saling berhubungan. 3 pembahasan 3.1 umum. PT Baris Inti Abdi Nusa merupakan PT perseroan terbatas yang bergerak di bidang penjualan Schneider yang didukung oleh tenaga ahli yang mempunyai berbagai pengalaman di bidang masing-masing pegawai. PT Baris Inti Abdi Nusa terdiri atas beberapa golongan. Golongan tersebut di atas berdasarkan pada status dan jabatan dari masing-masing pegawai. 3.2 Tinjauan perusahaan merupakan suatu sistem yang bersifat fisik yang dikelola dengan menggunakan suatu sistem konseptual atau informasi. Tinjauan instansi merupakan hal-hal mengenai sejarah terbentuknya instansi, struktur organisasi serta fungsi struktur organisasi tersebut. 2.1 Sejarah perusahaan
PT Baris Inti Abdi Nusa merupakan salah satu perusahaan yang berpengalaman yang telah berdiri di Indonesia sejak tahun 2015. Kami menawarkan tenaga ahli konsultan sipil, elektrikal, mekanikal, dan instrumentasi. Tim kami memiliki sumber daya manusia lebih dari 30 tahun pengalaman di pembangkit listrik industri. Kami terus mengembangkan keahlian dan volume bisnis kami untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan klien kami untuk meningkatkan dari waktu ke waktu. PT Baris Inti Abdi Nusa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan alat-alat listrik khusus Schneider dan tenaga ahli yang berlokasi di Jalan Lumbu Permai 4 nomor 94 Bekasi Timur. Adapun struktur organisasi PT Baris Inti diuraikan pada gambar 3.1 sebagai berikut. Seperti ini gambarnya. Kemudian fungsinya ada komisaris, direktur, administrasi dan keuangan, manajer operasional, kemudian ada manajer EGNR. 3.3 Proses bisnis sistem berjalan. Berdasarkan ruang lingkup yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, berikut ini akan disajikan proses bisnis sistem berjalan pada PT Baris Inti Abdi Nusa. Yang pertama ada proses transaksi pembelian, yang kedua ada proses transaksi penjualan. 4. Unified Modeling atau UML sistem berjalan yang menggambarkan proses bisnis sistem berjalan, penjualan dan pembelian Schneider yang digambarkan pada activity diagram. Adapun penggambaran dari activity diagram yang menggambarkan proses bisnis sistem berjalan, penjualan dan pembelian adalah sebagai berikut. 3.4.1 Activity diagram sistem berjalan. Yang pertama ada proses transaksi pembelian. Berikut adalah proses bisnis sistem berjalan transaksi pembelian yang ada pada PT Baris Inti Abdi Nusa. Seperti ini gambarnya. Kemudian yang kedua, proses transaksi penjualan. Berikut ini proses sistem berjalan transaksi penjualan yang ada pada PT Baris Inti Abdi Nusa. Spesifikasi sistem berjalan. Dalam spesifikasi sistem berjalan diperlukan dokumen untuk memproses data. Berikut adalah dokumen yang ada dalam sistem pendataan hasil pengerjaan dan hasil penjualan. 3.5.1 Spesifikasi bentuk dokumen masukan. Berikut akan diuraikan bentuk dokumen masuk ke dalam sistem. Yang pertama ada dokumen, namanya nota pengiriman barang, fungsinya sebagai tanda bukti pengiriman bahan baku, sumbernya bagian gudang, tujuannya supervisor, medianya kertas, jumlahnya 2 rangkup, frekuensi setiap ada pengiriman bahan baku, bentuknya lampiran. Yang kedua, nama dokumennya form menu, fungsinya sebagai tanda bukti pengiriman bahan baku, sumber bagian gudang, tujuan supervisor, medianya kertas, jumlah 100 rangkup, frekuensi setiap hari, bentuknya lampiran. 1.5.2 Spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Yang pertama ada nama dokumennya for order outlet, fungsinya sebagai bukti permintaan bahan baku, sumbernya supervisor, tujuan bagian gudang, media kertas, jumlah 2 rangkup, frekuensi setiap ada permintaan bahan baku, bentuk lampiran. Yang kedua, nama dokumennya laporan penggunaan bahan baku, fungsinya sebagai tanda bukti penggunaan bahan baku, sumber supervisor, tujuan bagian gudang, media kertas, jumlah 2 rangkup, frekuensi setiap bulan, bentuk lampiran. 3.7 Permasalahan pokok. Dalam proses penjualan dan pembelian alat Schneider baru atau bekas pada PT Baris Inti Abdi Nusa masih menggunakan pencatatan berupa buku, sehingga hal ini dapat menyebabkan beberapa permasalahan yang terjadi, di antaranya proses transaksi penjualan dan pembelian yang masih menggunakan pencatatan tulis tangan yang dapat menyebabkan kesalahan dalam pembuatan laporan penjualan dan pembelian Schneider. Sering terjadi keterlambatan dalam pembuatan laporan penjualan dan pembelian yang akan dilaporkan kepada direktur. Yang kedua, pencarian data penjualan dan pembelian akan
membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga dapat mengurangi aktivitas dan efisiensi kinerja karyawan. 3.8 Pemecah masalah. Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada PT Baris Inti Abdi Nusa, maka penulis menyarankan sebuah sistem yang sudah terkomputerisasi untuk proses penjualan pembelian Schneider baru atau bekas dengan menggunakan Microsoft Visual Basic versi 6.0 sebagai aplikasi programan, MySQL sebagai perancangan database serta Skarta Reporting sebagai aplikasi pembuatan laporan. Masalah pada PT Baris Inti Abdi Nusa yang pertama, dapat memberikan peringatan jika ada data yang sama dengan cara memberikan primary key pada data tersebut. Yang kedua, dengan menggunakan filter pencarian dapat memudahkan dalam pencarian data tersebut. Yang ketiga, karyawan akan lebih mudah dalam melakukan pengecekan persediaan Schneider karena persediaan Schneider akan bertambah dan berkurang secara otomatis sesuai dengan data penjualan dan pembelian yang dimasukkan. Yang terakhir, dengan sistem yang sudah terkomputerisasi dalam pembuatan laporan akan lebih mudah dan cepat karena data penjualan dan pembelian akan secara otomatis terekam menjadi laporan penjualan dan pembelian per bulan dan tahun, sehingga karyawan cukup mengecek format laporan yang sudah tersedia. Dalam pemecahan masalah yang ada pada PT Baris Inti Abdi Nusa, maka penulis berharap ke depannya tidak terjadi kesalahan atau keterlambatan dalam proses pencatatan dan penjualan dan pembelian Schneider. Bab 4 penutup. 4.1 Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai tugas proyek buku sistem informasi akuntansi, maka dapat mengambil kesimpulan yang pertama, mencatat akuntansi pembelian dan penjualan barang dagang pada PT Baris Inti Abdi Nusa yang belum terkomputerisasi sehingga pengolahan data perusahaan kurang efektif dan efisien. Yang kedua, adanya suatu program akuntansi pembelian dan penjualan yang diharapkan dapat membantu bagian akuntansi dalam melakukan pengelolaan data akuntansi yang relatif. 3. Penggunaan program akuntansi kesalahan perhitungan pada proses perjurnalan sehingga ada data keuangan yang dihasilkan menjadi lebih akurat. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa seefektif apapun sistem informasi yang dibangun oleh perusahaan, tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan dari sistem tersebut. Untuk perbaikan dari setiap kendala yang ada, penerapan sistem informasi yang baik. 4.2 Saran yang dapat penulis berikan dalam proyek buku sistem informasi akuntansi dalam perancangan program akuntansi pembelian dan penjualan barang dagang diantaranya. Yang pertama, pada saat menganalisis penggunaan program akuntansi, sebaiknya melakukan pelatihan kepada pengguna user agar mampu memberikan petunjuk untuk para pengguna agar tidak ada kesalahan yang mungkin akan timbul di kemudian hari. Yang kedua, mampu menggunakan perangkat untuk menjalankan program yang dibutuhkannya supaya program tersebut dapat berfungsi dan berjalan dengan efektif. Yang terakhir, memperbaiki fungsi backup agar program tidak kehilangan data yang sangat penting, membuat keamanan dalam penggunaan user agar bisa meningkatkan keamanan dalam program komputer. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.